saya Siti Nuraini. Perkenalkan nama saya Fadila Dorvila. Perkenalkan nama saya Revan ya. Nama saya Alvino Setia Rosman. Kita mau ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Kalian tahu nggak sih kalau di Jakarta ada tempat yang nyimpan ribuan keramik dari abad ke-14? Wah, serius gimana tuh? Ya di sini di Museum Seni Rupa dan Keramik. Humingaw malalim, pumikit na muna, at baka sakaling namamalik mata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawag pa. Halo, saya Yasmin. Di sini saya bersama kelompok saya akan mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik untuk mengulas beberapa koleksi legendaris untuk perjalanan laporan tugas IPS kami. Mari ikuti perjalanan kami. Pinaunaman na ang lahat, tinapan naman na king sukat, ngunit ba't ba di to pa rin? Hirap na kong intindi, tanging panalangin, lubayan na sana. Hey guys, kita udah ada di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo. Ini hasil kerjasama dari pemerintah Indonesia dengan Cina pada saat dulu, pada tahun abad ke-9 hingga 10. Di sini kalau kita lihat kapal karam yang dimana ternyata ini diambil langsung dari laut yang tenggelam. Salah satunya di Pulau Intan yang ada di Kepulauan Seribu atau di dekat Jakarta. Jadi ternyata kapal ini pernah tenggelam dan diambil lagi koleksi-koleksinya untuk dimuseumkan di sini. Jadi kalau teman tahu ada yang namanya sistem barter, Ya, yang tahu, Pak. barang-barang ya. Jadi Cina mengirimkan kita keramik. Kurang lebih di sini tuh untuk semuanya ya ada 12.000 keramik. Di depan kita ini ada namanya buli-buli. Buli-buli bisa dilihat di tengah. Itu bentukannya ada kanan kirinya kuping. Disebut buli-buli karena peruntukan untuk menyimpan rempah-rempah seperti cengkeh, gula, garam, atau yang lain-lainnya juga. Nah, selain itu ya, ternyata di sekeliling Indonesia itu ada 6 jalur perdagangan yang kita bisa lihat di peta ini dari Sabang hingga Merauke. Yang pertama dari daerah sekitar Tanah Genting, Kra ke arah selatan, dari Laut Cina Selatan menuju pesisir timur. Ada juga yang menurut daerah ke Sumatera, itu segala macamnya banyak teman-teman. Nanti boleh di sini di sebelah kiri ini ada alat timbangan neraca. Jadi kalau kita tahu juga neraca kan ada timbang-timbangannya ya. Ya. Ini salah satunya di sini. Selain itu ada juga cangkang kaca di ujung kanan. Jadi itu tempat penyimpanan kacanya. Untuk kacanya udah pecah dan biasanya hilang di dalam lautan. Nih, di sini ada gigi hewan. Sampai saat ini masih belum diketahui gigi hewan apa. Mungkin bisa tebak aja apa ya kira-kira? Hiu. Hiu. Mungkin. Megalodon. Mungkin. Apalagi sini gigi temennya? Enggak ya? Enggak ya? Monyong. Apa? Gigi monyong. Waduh. Sebelah kiri ini kayu cendana namanya. Biasanya kalau yang wangi itu kayu cendana disebutkannya. Kalau yang di tengah sekarang masih ada. Ada yang tahu? Biji pastinya ya. Biji apa? Pala. Biji pala, salah. Betul, biji kemiri dibaca ya. Biji kemiri yang ini. Kalau yang terakhir ini itu perhiasan. Ini buatannya dari batu. Yang terakhir ini kalau misalnya kira pakai ulekan ya. Yang ini tuh alat pengurus rempah-rempah, didorong sistemnya. Seperti itu. Ini yang dewasa ini namanya sebutannya buli-buli. Buli-buli. Tanya atau penjelasannya, tera yang berarti tanah liat dan kota yang dibakar.
tanah liat yang dibakar. Salah satunya depan kita ini ada celengan. Teman-teman ada yang tahu celengan ya? Mungkin ada yang punya juga di rumahnya. Ada? Punya. Kira-kira bentukannya apa? Yang punya? Ayam. Ayam. Pura-pura. Kelinci ya, kelinci. Gajah. Kambing dong. Banyak ya. Biasanya kalau kita penyebutan celengan itu pakai celengan dari awalnya ya. Celengan ayam, celengan babi, celengan itu apalah segala macam ya. Ternyata untuk penyebutan celengan itu kalau bisa disebutkan kalau dia tuh bentuknya celeng atau babi. Karena dia satuan kata celeng yang artinya babi, kan itu yang satuan katanya. Di sini bentukannya babi bisa disebutkan celengan. Ini ada maknanya nih. Orang dulu tuh menyebutnya ini artinya itu kemakmuran. Kalau kita juga di sini mungkin relate-nya dengan kata banyak anak banyak rezeki ya. Jadi di sini ada juga anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini kalau kita menyebut celengan itu bentukannya babi aja. Diganti dengan tabungan ayam ataupun tabungan manusia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di kanan. Kalau yang ini disebutkan perahu roh. Ini buatan dari Usman Effendi. Tulisannya Osman Effendi. Jadi di sini kegunaannya untuk mengantarkan para roh ke akhirat. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic room of ours. This empty canvas that they misunderstood. Don't wanna paint you in it, but I'm not good. Kalau keramik itu dia pembuatan dari tanah liat. Tanah liat yang diolah dulu. Yang diolah baru bisa jadi tanah liat yang bakalan kita bikin gini. Biasanya diolah dulu. Di suhu tertentu dipanggang atau dioven. Kalau di depan kita ini dia itu metode pembuatan keramik atau mungkin terakota. Kalau bisa kita lihat di sini yang aku sebutkan tadi ada dua teknik ya. Teknik lilin atau teknik roda putar. Di sini tuh ada terbagi dua. Ada yang bisa dibuat dengan tanah langsung dari tangan. Biasanya itu dibuat secara manual. Biasanya dibikin biskuit dulu bagian dasarnya, baru dibuat sosis menumpuk-numpuk seperti yang kita lihat di sini. Ada juga yang teknik roda putar. Kalau yang di tengah ini dia pakainya roda putar. Tapi ini versi kecilnya aja. Kalau teman-teman lihat tadi di area keramik ada di sebelah kanan itu orang lagi bikin pottery class ya. Itu versi gedenya sebenarnya. Yang terakhir nih di kedua ini alat untuk pembuatan dari keramik itu sendiri. Di sini untuk detail-detailnya bisa pakai yang tiga alat ini. Kalau yang ini dia tuh pewarna. Ada yang warna putih, ada yang warna biru, dan banyak macamnya. Biasanya juga warna-warna ini dulunya pakainya tuh masih yang pakai bahan alami seperti warna kuning cengkeh, warna biru telang, dan macam-macam lainnya. 'Cause I wanna look at you when we are apart, 'cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. Nah, itu tadi penelusuran kelompok kami di Museum Seni Rupa dan Keramik. Dari perjalanan hari ini, kami belajar bahwa seni bukan sekedar keindahan visual, tapi juga rekam jejak sejarah dan identitas bangsa kita yang sangat luar biasa. Semoga vlog ini tidak hanya memenuhi tugas kami, tapi juga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya Yasmin, saya Fadira Dulwakila, Saya Alpinas Terusman. saya Siti Nuraini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa.